Waalaikumsalam. Selamat siang Ustadz dan teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Saya Diva Salsabila sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan membawakan materi korelasi. Materi pertama itu akan disampaikan oleh Tiara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Sebelumnya suaranya terdengar nggak? Terdengar, Tiara? Oke. Konsep Bismillahirrahmanirrahim. Konsep kolerasi dan pengujiannya. Konsep kolerasi yaitu metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Misalnya tinggi dan berat, gaji dan jarak rumah dan sebagainya. Konsep kolerasi ini salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda secara singkat, padat, dan jelasnya korelasi ini dapat diartikan sebagai hubungan. Penelitian korelasi biasanya ditujukan untuk menguji hubungan antara variabel X atau variabel bebas dengan variabel Y atau variabel terikat, atau menguji hubungan atau korelasi antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Next slide. Contoh permasalahan yang diuji dalam penelitian korelasi. A. Hubungan antara penggunaan metode pembelajaran atau prestasi belajar siswa atau hubungan antara X dengan Y. Hubungan antara penggunaan metode dan media pembelajaran dengan prestasi pembelajaran siswa atau hubungan antara X1 dan X2 dengan Y. Kenapa ada X1 dan X2? Karena contoh tersebut ada jenis variabel bebas. Hubungan antara penggunaan metode dan media pembelajaran serta motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa, atau hubungan antara X1, X2, dan X3 dengan Y. Kenapa ada X1, X2, dan X3? Karena contoh tersebut ada jenis variabel bebas. Lalu bagaimana mengolah data atau menguji hipotesis penelitian korelasi atau hubungan? Hubungan ini tergantung dari hipotesis yang diinginkan atau yang telah dibuat. Umumnya terdapat 3 jenis hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian korelasi, yakni hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara variabel X dan Y, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Next. Misalnya, terdapat korelasi atau hubungan antara penggunaan metode pembelajaran dengan prestasi belajar siswa, hubungan antara X dengan Y. Terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara penggunaan metode pembelajaran dengan prestasi belajar siswa, atau hubungan antara X dengan Y. Terdapat korelasi atau hubungan
yang linier antara penggunaan metode pembelajaran dengan prestasi belajar siswa atau hubungan antara X dengan Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji signifikansi korelasi. Nah, ada 3 penafsiran hasil analisis korelasi, yaitu yang pertama, melihat kekuatan hubungan dua variabel, yang kedua, melihat signifikansi hubungan, dan yang ketiga, melihat arah hubungannya. Nah, untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika angka koefisien korelasi menunjukkan 0, maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan. Dan jika koefisien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin kuat. Dan jika koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin lemah. Dan jika koefisien korelasi sama dengan 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna positif. Dan terakhir, jika angka koefisien korelasi sama dengan min 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna negatif. Nah, jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel itu searah. Searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Nah, jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Tidak searah itu artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y akan rendah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Diva. Makasih Fiska atas kesempatannya. Korelasi persen produk momen. Tujuan untuk mengetahui adanya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Tidak mengharuskan adanya variabel bebas dan variabel terikat. Jenis hubungannya simetris atau dapat dianalisis dari variabel manapun. Analisis korelasi. Angka yang menunjukkan arah dan eratnya hubungan antar dua variabel. Arah hubungan positif meningkat plus meningkat. Negatif meningkat plus menurun. Kuatnya hubungan dinyatakan dalam koefisien regresi. Interpretasi koefisien korelasi. Yang pertama, 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Terus 0,20 sampai 0,399 itu rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Boleh di next. Korelasi persen produk momen. Rumus perhitungan koefisien korelasi atau biasa dilambangkan dengan R kecil. Bisa dilihat sendiri rumusnya. Oke, lalu selanjutnya dilanjutkan sama Hetty. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau disingkat KD digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh persen perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y. Dihitung menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat buka kurung 100% tutup kurung. Contoh kasus, apabila korelasi antara biaya promosi yang dikeluarkan X dengan pendapatan yang diterima perusahaan Y sebesar R sama dengan 0,995, tentukan koefisien determinasinya dan jelaskan. Jawabannya KD sama dengan R kuadrat buka kurung 100% tutup kurung sama dengan R-nya itu 0,95 2 terus buka kurung 100% tutup kurung sama dengan hasilnya yaitu 0,9025 buka kurung 100% tutup
kurung sama dengan 90,25%. Artinya, tingkat pengaruh perubahan biaya promosi yang dikeluarkan terhadap perubahan pendapatan yang diterima perusahaan adalah sebesar 90,25%, sisanya sebesar 9,75% dipengaruhi oleh faktor lain. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian pemaparan presentasi korelasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan aja. Karena lebih baik diungkapkan daripada dipendam. Betul. Yang lain, coba. Saya absen dasarkan kelas dulu deh. Rara ada ya, Ro? Ada? Ra? Zilfa Zahra? Hadir, Ustaz. Sip. Filzah Anis? Hadir, Ustaz. Sip. Raisa Rizika? Hadir, Ustaz. Sip. Nazwa Syarifah? Hadir, Ustaz. Yasmin Nur Aini? Hadir, Ustaz. Sip. Azkia Humaira? Hadir, Ustaz. Sip. Sabrina? Sabrina? Hadir, Ustaz. Sip. Rida Putri? Hadir, Ustaz. Oke. Farhana Isti? Hadir, Ustaz. Oke. Diva Salsabila? Hadir, Ustaz. Mudrika Hasan? Hadir, Ustaz. Sip. Rasha Sabirina? Hadir, Ustaz. Dwina Araya? Hadir, Ustaz. Imadul Hamd? Imadul Bintang? Hadir, Ustaz. Sip. Fatur Ramadan? Muhammad Rafi? Hadir, Ustaz. Sip. Haji Muhammad? Fatihillah? Hadir, Ustaz. Oke. Ustaz Miko? Hadir, Ustaz. Kohana? Hadir, Ustaz. Oke. Ivan Dazayan? Hadir, Ustaz. Sip. Zilda Nur? Ada? Efkar Hidayat? Siti Inayah? Hadir, Ustaz. Oke. Zahir? Tiara? Hadir, Ustaz. Oke. Farah Anjeli? Hadir, Ustaz. Kaisar? Hadir, Ustaz. Oke. Muhammad Radifa? Hadir, Ustaz. Baik. Haikal? Hadir, Ustaz. Insyaallah. Anissa Marsha? Izin Ustaz lagi ke dokter gigi. Ya. Ya. Fiska Hadir, Ustaz. Rahma? Oke. Fadlia Rizki? Hadir, Ustaz. Oke. Haidar Hamdi? Hadir, Ustaz. Hanan Kamila? Syafa Rizkika? Hadir, Ustaz. Fadia Fauzia?
Hadir Ustadz. Iya. Sofia. Hadir Ustadz. Hanina. Hadir Ustadz. Iya. Ahmad Hujaini. Nabilah Lapasau. Hadir Ustadz. Iya. Laila Fatia. Hati Nurbaiti. Hadir Ustadz. Iya. Oke. Ada yang belum absen? Oke. Ustadz, Afwan, Mm-mm. tadi Hujaini sakit. Hujaini sakit. Ya. Masya Allah. Terus yang lainnya belum ada kabar. Hanan belum ada kabar. Ustadz, Ya. Aji hadir Ustadz. Aji ada Ji. Masya Allah. Iya Ustadz. Aji. Sehat Alhamdulillah. Masya Allah. Ji, paham nggak tadi yang dijelasin sama Fiska dan kawan-kawan, Ji? Insya Allah Ustadz. Coba apa yang kamu pahami? Sebentar Ustadz. Kalau nggak ngerti tanya. Apa, Ji? Materinya udah dibagi Fiska ya? Oh iya, belum, Sob. Oke. Apa, Ji? Yang kamu tangkap? Oh, hilang, Ji. Safia. Hadir? Hadir Ustadz. Paham yang dijelasin tadi? Apa yang ditangkap? Kalau nggak paham, tanya. Yang Fiska nggak didengerin tadi tuh. Teman-teman. Ayo, yang mau nanya? Atau mau langsung kasih tugas? Afwan Ustadz, kalau nggak ada yang nanya boleh langsung share ini aja YouTube. Boleh, silakan. Ustadz. Siap. Selamat datang di channel YouTube Dictionary. Kali ini kita akan menentukan besar hubungan antara dua kubah yang dikenal dengan koefisien korelasi. Dalam contoh kali ini kita akan menentukan besar hubungan atau koefisien korelasi antara kubah motivasi yang kita namakan kubah X dengan kubah hasil belajar yang kita namakan kubah Y. Langkah-langkah untuk menentukan koefisien korelasi, pertama kita bentuk judul dari kolom. Yang pertama X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Y kuadrat ini bermakna setiap nilai dari kubah X kita kuadratkan. Cara mengerjakannya di Microsoft Excel kita klik sama dengan
kemudian klik sel B2 atau nilai 53 ini, kuadrat di Excel simbolnya kayak tanda seperti ini, kita tulis 2, enter. Kemudian kita hitung nilai di kolom Y kuadrat atau kolom E, sama seperti tadi, sama dengan kita klik sel C2 menggunakan mouse, lalu tanda pangkat, 2, enter. Langkah berikutnya kita tentukan nilai XY ini artinya setiap berubah. X, nilai berubah X kita katakan dengan nilai berubah. Ini Itu caranya. kayaknya nggak ke ini Dan deh, nggak gerak. Maaf. kita klik sel B2 atau nilai 53 kali dalam Microsoft Excel tanda bintang ini. Lalu kita kalikan dengan nilai Y yang ada di sel C2. Kita klik nilainya, lalu enter. Lalu kita blok ketiga nilai ini. Kita copy di bawahnya ada cara Di mana, Farah? Iya, tadi kayaknya share screen-nya belum gerak deh kayaknya, Ustaz. Coba. Nah, Coba di bawah. cara untuk mengcopy nilai ini. Pertama, kita klik sama dengan, kemudian klik sel B2 atau nilai 53 ini, kuadrat di Excel simbolnya Belum kayak gerak nih, belum malah. kita tulis. Nggak bergerak ya Ustadz ya? Heeh. Sebentar Ustadz.